Hai nakama, apa kabar? Selamat datang di channel Anime Haki. Pada video kali ini kami akan membahas spoiler lengkap One Piece chapter 1104 yang akan memperlihatkan sebuah fakta mengejutkan tentang Kuma. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas bersama-sama. Judul pada chapter kali ini yaitu Terima Kasih Ayah. Di awal chapter, Saturnus terkejut saat ia melihat Kuma masih bisa bergerak. Lalu dari sini mulai terungkap bahwa Saturnus sudah menekan tombol penghancur diri Kuma beberapa hari setelah tentara revolusi mengambil tubuh Kuma dari Maregoes. Yang artinya Saturnus sudah menganggap jika Kuma sudah bukan ancaman lagi. Tapi pada kenyataannya, Kuma sama sekali tidak meledak dan sekarang malah berada di Pulau Egghead untuk menyelamatkan Bonnie. Hal serupa juga dirasakan oleh Vegapunk. Ia berpikir dalam hatinya bahwa tidak ada penjelasan ilmiah mengapa Kuma masih bisa bergerak atau bagaimana dia tahu Bonnie berada di Pulau Egghead karena seluruh ingatannya sudah dihapuskan. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan reaksi Sanji, Franky, dan juga Atlas. Mereka juga terkejut yang melihat Kuma dengan cepatnya telah berada di hadapan Saturnus dan ia bisa bergerak bebas. Nah, tepat sebelum pukulan Kuma mengenai Saturnus, Kuma mengingat sebagian dari masa hidupnya seperti yang kita lihat pada flashback Kuma sebelumnya. Kemudian dalam sebuah lembaran ganda super epic, Kuma memukul Saturnus. Pukulan Kuma menghancurkan wajah Saturnus, tapi Saturnus masih sadar dan tampak marah kepada Kuma. Lalu Saturnus terpental sangat jauh karena serangan Kuma ini. Saturnus bertabrakan dengan beberapa bangunan yang roboh dan Saturnus terhimpit oleh reruntuhan tersebut. Semua prajurit angkatan laut terkejut melihat seorang budak memukul salah seorang Gorosei ini. Nah, setelah Saturnus terpental jauh, efek haki atau mantra yang membuat semua orang tidak bisa bergerak kini telah menghilang. Sanji, Franky, dan juga Atlas sekarang leluasa untuk bergerak lagi. Dan pada kesempatan ini, Vegapunk meminta semua orang untuk membawa Bonnie kembali ke atas lab agar mereka bisa kabur. Vegapunk di sini mulai mengungkap alasannya mengapa Kuma tidak meledak. Ternyata menurut pengakuan Vegapunk bahwa kontrol penghancur diri Kuma sebenarnya tidak menghancurkan tubuh Kuma karena Vegapunk tahu itu bisa dijadikan senjata. Namun Vegapunk tidak mengikuti perintah Saturnus untuk membuat tombol peledak Kuma. Vegapunk malah membuat mekanisme yang akan mematikan semua fungsi Kuma. Kuma seharusnya tidak bisa bergerak atau menerima perintah apapun setelah tombol penghancur diri ditekan. Vegapunk berkata, apakah ini kemampuan khusus dari suku Bukener? Jadi itu bukanlah kekuatan super manusia, tetapi ini adalah kekuatan dari masa lalu. Mereka telah sadar karena ingatan dari masa lalunya yang begitu kuat. Bonnie yang menangis bahagia berterima kasih kepada Kuma untuk segala yang ia lihat dalam ingatan Kuma. Kuma hanya memeluk Bonnie lalu ia berhenti bergerak. Di sisi lain, pasukan angkatan laut tidak bisa menemukan keberadaan Luffy dimanapun. Ia menghilang seperti ditelan bumi, padahal Luffy masih dalam pengawasan pasukan angkatan laut. Di chapter ini belum diketahui mengenai perkembangan pertarungan Zoro versus Lucci ataupun nasib anggota kru topi jerami lainnya kecuali Sanji dan juga Franky atau kolonian-kolonian Vegapunk lainnya kecuali Atlas. Lalu kita diperlihatkan Saturnus muncul dari reruntuhan. Dia kehilangan tangan kanannya dan tanduk kirinya yang patah akibat tertimpa bangunan. Tubuh Saturnus pun mengalami luka yang cukup parah. Namun hal itu bukan masalah yang besar bagi Saturnus karena ia menggunakan kekuatan rawa ronteknya untuk sembuh dengan cepat. Api hitam muncul untuk memperbaiki lengan kanannya dan juga tanduk kirinya hingga terlihat Saturnus kembali pulih 100% seperti tidak pernah ada yang melukainya. Lalu Saturnus bertanya kepada Vegapunk bagaimana hal ini bisa terjadi pada Kuma. Vegapunk mengatakan jika semua ini adalah berkat kekuatan cinta. Kemudian Saturnus yang marah mencoba untuk menyerang Kuma yang sudah dalam kondisi off atau sistemnya telah mati. Di momen inilah Sanji menghalang serangan Saturnus. Sanji berkata,
kau tak akan kubiarkan menyakiti Bonnie lagi. Vegapunk memerintahkan Atlas untuk membawa Kuma ke dalam lab. Sementara itu, Franky menggunakan Radical Beam-nya untuk menyerang Saturnus juga. Franky sambil berteriak mengatakan, kami berhutang budi kepada Kuma. Serangan Radical Beam Franky menusuk tubuh Saturnus. Tapi Saturnus dengan mudah pulih dari serangan Franky ini. Setelah Kizaru kembali pulih, ia melihat Franky terus-terusan menyerang Saturnus. Ia dengan cepat mengambil alih pertarungan dengan muncul di hadapan Franky dan langsung menendangnya untuk menjauh dari Saturnus. Vegapunk lalu berkata kepada Kizaru bahwa hatimu begitu tega melakukan hal ini, Kizaru. Kizaru membalas perkataan Vegapunk dengan ekspresi yang cukup sedih. Kizaru berkata, seharusnya aku membawa kacamata hitam yang lebih gelap. Karena ia tahu meski hal ini bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi posisinya saat ini adalah anjing pemerintah dunia yang selalu tunduk ketika diperintahkan oleh majikannya. Lalu cerita beralih di pesisir pantai Egghead. Kapal-kapal perang angkatan laut telah bersiap untuk memulai serangan besar-besaran untuk menghancurkan Pulau Egghead, melebihi dari insiden penghancuran Pulau Ohara. Para angkatan laut tinggal menunggu aba-aba dari Kizaru ataupun Saturnus untuk melakukan penyerangan tersebut. Dan di akhir chapter, hal yang mengerikan pun baru saja akan dimulai. Yang mana Saturnus yang sudah sangat marah tanpa berpikir panjang lagi memerintahkan untuk memulai Buster Call di Pulau Egghead. Kita dapat melihat semua kapal menembakkan peluru dari meriam-meriam besar mereka. Oke, sekian dulu spoiler kali ini. Nantikan pembahasan menarik lainnya pada video selanjutnya.